nama saya Isma Mauna. Sampai jumpa. Hai, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ismatul Mauna, mahasiswa Universitas Islam Sultan Agung dari Prodi Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia dengan NIM 341023000005. Dalam video kali ini saya akan menjelaskan yaitu mengenai telaah sosiologis beserta aspek yang saya kaji dalam materi telaah sosiologis. Sebelum saya menjelaskan apa itu telaah sosiologis, saya akan menerangkan terlebih dahulu apa itu sastra. Sastra merupakan suatu bentuk dan hasil pekerjaan seni kreatif yang objeknya adalah manusia dan kehidupannya serta menggunakan bahasa sebagai medianya. Untuk memahami karya sastra yang berkaitan dengan masyarakat ataupun unsur-unsur sosial yang terkandung dalam sastra, dibutuhkan suatu pendekatan atau tinjauan yaitu sosiologi sastra. Aspek sosial dalam sosiologi sastra adalah suatu telaah yang objektif dan ilmiah tentang manusia dalam bermasyarakat dan proses sosialnya. Aspek sosial itu menelaah cara masyarakat itu tumbuh dan berkembang. Edgar Suara memberikan pengertian bahwa aspek sosial dalam sosiologi sastra adalah penelitian yang terfokus pada masalah manusia karena sastra sering mengungkapkan perjuangan umat manusia dalam menentukan masa depannya berdasarkan imajinasi, perasaan, dan intuisi. Berdasarkan pendapat tersebut, telaah mengenai pola aspek sosial yang lahir dari dalam diri seorang tokoh manusia dapat dikaji secara objektif. Tujuan telaah sosiologis adalah untuk memahami aspek sosial dari masyarakat dan gejala-gejala sosialnya. Dengan mempelajari sosiologi, kita dapat memahami konsep-konsep sosiologis seperti sosialisasi, kelompok sosial, struktur sosial, lembaga sosial, perubahan sosial, konflik, dan integrasi. Berdasarkan pengertian singkat unsur telaah sosiologis di atas, terdapat aspek-aspek sosial yang saya telaah pada cerita pendek berjudul Badai Reda karya Fauzia. Yang pertama, kehidupan masyarakat pesisir. Yang kedua, konflik emosional. Yang ketiga, kelas sosial dan ekonomi. Baik, aspek yang pertama yaitu kehidupan masyarakat pesisir. Cerita ini memberikan gambaran tentang kehidupan masyarakat pesisir pantai yang bergantung pada laut untuk mata pencaharian mereka. Yang sebagai tokoh utama dan ayahnya adalah contoh nelayan yang bekerja keras untuk menghidupi keluarga mereka. Cerita ini juga menunjukkan bagaimana masyarakat pesisir pantai harus beradaptasi dengan kondisi alam yang keras. Berikut dari kutipan data 1 dan 2. Data pertama pada aspek yang pertama yaitu bau amis khas laut dan juga karena pabrik ikan asin yang tidak jauh dari tempatku sekarang sudah menjadi udara sehari-hari yang kuhirup. Pada kutipan di atas, pada cerpen Badai yang Reda karya Fauzia menunjukkan bahwa bau amis laut dan pengaruh dari pabrik ikan asin ini juga menggambarkan bagaimana aktivitas manusia dalam lingkungannya dapat memengaruhi kualitas hidup masyarakat setempat. Baunya yang menjadi udara sehari-hari bagi tokoh utama menunjukkan bahwa ia telah terbiasa dengan kondisi lingkungannya, baik dari sikap positif, keindahan laut maupun sisi negatifnya yaitu bau amis dan polusi. Hal ini juga dapat menggambarkan aspek-aspek kehidupan lokal yang penting dalam membentuk identitas dan persepsi masyarakat terhadap lingkungan mereka. Data kedua yaitu aku melihat bapak dan 3 orang lainnya berada di bibir pantai bersiap untuk berlayar. Dari kutipan kalimat di atas pada cerita pendek Badai yang Reda karya Fauzia memiliki makna aktivitas seperti berlayar dan menangkap ikan merupakan bagian integral dari kehidupan sehari-hari di pesisir pantai. Ini mencerminkan cara kehidupan yang terkait erat dengan laut dan sumber daya alamnya. Budaya maritim dan keterampilan nelayan seringkali turun-temurun dan menjadi bagian dari identitas lokal masyarakat pesisir. Aspek yang kedua yaitu konflik emosional.
Ketakutan tokoh utama terhadap laut meskipun ia menganggapnya sebagai rumah menggambarkan konflik internal yang kompleks antara kecintaan dan ketakutan akan lingkungannya sendiri. Ini mencerminkan bagaimana perubahan lingkungan fisik dan sosial dapat mempengaruhi identitas individu secara psikologis dan emosional. Data pertama, bagiku laut adalah rumah dan rumahku adalah laut. Kutipan ini menunjukkan integrasi yang mendalam antara tokoh utama dan dengan lingkungannya, mencerminkan bagaimana sifat manusia dapat tercermin dalam hubungannya mereka dengan alam sekitar serta bagaimana nilai-nilai ini terbentuk dalam budaya lokal. Data kedua yaitu dibesarkan di pesisir pantai membuat aku memiliki ketakutan yang berbeda dari orang lain. Dalam kutipan pada cerita pendek Badai yang Reda karya Fauzia, yaitu memiliki makna ketakutan yang dialami oleh tokoh utama, bisa juga mencerminkan respon terhadap potensi ancaman lingkungan seperti badai laut, kejadian cuaca ekstrim, atau bahaya-bahaya lain terkait dengan kehidupan di pesisir pantai. Perasaan takut ini dapat memainkan peran penting dalam menjaga keselamatan dan keberlangsungan hidup individu di lingkungan yang mungkin memiliki resiko tertentu. Aspek yang ketiga yaitu kelas sosial dan ekonomi. Dalam cerita ini terdapat perbedaan antara turis asing yang berlibur dan penduduk lokal yang menjalani kehidupan sehari-hari. Hal ini mencerminkan dinamika kelas sosial dan ekonomi daerah pariwisata ini di mana penduduk lokal seringkali berada di bawah tekanan ekonomi yang lebih besar. Data pertama pada aspek yang ketiga yaitu aku melihat sekeliling pertengahan bulan Juli memang puncak liburan di mana-mana. Banyak wisatawan asing yang sedang bermain di pantai selatan ini. Entah itu bermain layang-layang atau hanya sekedar duduk-duduk menikmati pemandangan pantai Pangandaran yang cerah ini. Pada kutipan di cerpen Badai yang Reda karya Fauzia, kalimat tersebut memiliki makna bahwa kehadiran wisatawan asing juga membawa pengaruh budaya yang beragam ke komunitas lokal ini. Ini bisa termasuk pertukaran budaya, pengenalan tradisi lokal kepada pengunjung, serta adaptasi terhadap kebiasaan wisatawan asing oleh masyarakat lokal. Kedatangan banyak wisatawan asing ke pantai selatan menggambarkan pentingnya sektor pariwisata dalam ekonomi lokal. Kehadiran mereka tidak hanya menciptakan suasana ramai dan beragam budaya, tetapi juga menyumbang pendapatan bagi para pelaku usaha lokal seperti pedagang, penyewa layang-layang, pengelola akomodasi, dan lain-lain sebagainya. Sekian dari saya, semoga bisa bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa.